Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Api, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah serta perlunya relaksasi kebijakan belanja pegawai guna menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan stabilitas keuangan pemerintah kota. Hal tersebut disampaikan Munafri Arifuddin di Makassar setelah mengikuti rapat kerja, raker, dan rapat dengar pendapat RDP, Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Mewakili Apeksi Asosiasi Pemerintah Kota itu memastikan bahwa ada permintaan relaksasi terhadap undang-undang bukan undang-undang belanja pegawai Pak, belanja pegawai yang 30% yang harus berlaku tahun 2027. Nah, ini kita berharap ini akan ada regulasi yang muncul baru untuk sedikit merelaksasi ini untuk memastikan proses keuangan yang ada di daerah itu bisa berjalan dengan baik. Artinya ada ruang-ruang yang dibuka oleh teman-teman baik asosiasi pemerintah kota, kabupaten, dan gubernur, juga Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan RB untuk memastikan ini bisa berjalan. Lalu ada beberapa kesimpulan yang sudah dilakukan untuk atas inisiasi kita semuanya dan disupport baik oleh DPR RI. Makanya itu sudah ada kesimpulan untuk memastikan akan ada proses pertemuan lagi untuk memastikan ada regulasi baru yang bisa membuat ini ada relaksasi di dalam penerapan 5 tahun 30% biaya pegawai itu. Teman wartawan yang saya hormati Pak Dirjen, teman-teman Pinsar dan teman-teman dari Jawa Timur Blitar. Kami di Sulawesi Selatan dengan populasi kurang lebih 20 juta ekor, di Sidrap itu kurang lebih 6 juta ekor. Nah, kami melakukan rapat mingguan peternak dan pedagang difasilitasi oleh Pemda Sidrap untuk menentukan harga telur setiap malam Rabu dan malam Sabtu. Lalu setelah menentukan harga telur, disepakati dua pihak, pedagang, peternak ini ternak kecil, sedang, dan besar. Setelah itu malam jam 10 malam menetapkan harga, dan itu yang dipublish di media sosial peternak, Pemda, dan Videotron Pemda. Dan itu dijadikan patokan harga untuk wilayah Indonesia Timur. Dan itu sudah setahun 6 bulan ini kami lakukan, dan alhamdulillah ya setahun 4 bulan harga telur peternak untung, pedagang untung. Nah, memang 1 bulan ini serapan agak turun, tapi insya Allah untuk ini sebentar malam Rabu kami akan rapat terus untuk menentukan harga telur supaya pedagang untung, peternak untung, konsumen pun juga merasakan kualitas. Dengan catatan barangkali beberapa hal yang kami lihat mesti ada memang juklat yang baku yang diterbitkan oleh BPM terkait dengan kerja RT dan RW di lapangan, sehingga mereka tahu tupoksinya. Ya, jadi ada kejelasan juklat ya terhadap RT dan RW ini apa-apa saja menjadi pokok-pokok kerjanya di masyarakat. Jangan sampai yang harusnya dikerja RT, RW lakukan. Ya, begitu juga sebaliknya. Jadi kita minta nanti di pihak pemerintah melalui BPM itu menerbitkan acuan kerja daripada RT dan RW. Kemudian tentu ini kan penggajian daripada RT dan RW, dia memakai APBD ya dalam penggajian mereka. Artinya ini harus menjadi pertanggungjawaban kepada RT dan RW dalam mengukur kinerja mereka. Sehingga saya mendukung 100% ungkapan Pak Api terkait dengan mengganti RT dan RW yang tidak aktif atau yang tidak mendukung daripada
program pemerintah Kota Makassar, ya. Karena bagaimana caranya kita mau berhasil di dalam program-program pemerintah Kota Makassar kalau tidak didukung oleh ya RT RW dan di bawah. Kantor Kelurahan Papa, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan menggelar program pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga setempat pada Rabu 10 Juni. Ratusan warga mulai dari balita hingga lansia antre untuk mendapatkan pengecekan kesehatan berkala, mulai dari cek kadar gula darah, tekanan darah, hingga pengukuran berat dan tinggi badan. Tidak hanya itu, warga juga mendapatkan pengecekan data desil kemiskinan yang dipandu langsung secara tepat oleh tim pelaksana di lokasi. Lurah Papa, Firmansyah mengatakan bahwa ratusan warga yang memadati lokasi untuk melakukan pengecekan kesehatan berasal dari beberapa wilayah yakni lingkungan Papai, Papa II, Tamasongo, dan Kami. Kegiatan ini merupakan inovasi pertama yang dihadirkan pada tahun 2026 oleh Kecamatan Patalasang melalui program Rumah Layanan Warga. Sistemnya digilir per kelurahan sebanyak 2 kali dalam sebulan untuk mengumpulkan warga agar mengecek langsung datanya sesuai identitas kartu keluarga, KK. Ujar Firmansyah. Untuk memaksimalkan pelayanan, Kelurahan Papa turut menggandeng sejumlah instansi di antaranya Dinas Kesehatan melalui pihak puskesmas setempat serta Dinas Sosial.